Selamat malam pemirsa Satelit TV, hadir bersama saya Cahyaning Tias Purwandari dalam acara Dialog Interaktif dengan tema Kesiapan Logistik dan Pungut Hitung Pemilu 2024. Jadi nanti untuk pemirsa di rumah yang pengen telepon interaktif bisa banget, tapi nanti sabar dulu di segmen ketiga, 4, dan 5. Nomornya masih di 0851-7244-1242. Saya ulangi lagi ya, di 0851-7244-1242. Jangan lewatkan kesempatan ini karena saat ini saya sudah hadir bersama narasumber yang sudah pasti ahli soal pemilu ini ya. Ada Bapak Sidik Fatoni dari KPU Banyumas dan juga ada Ibu Rani Zuhriah dari anggota Bawaslu Banyumas ya. Gimana kabarnya nih Ibu Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini jelang pemilu harus sehat Ibu ya Bapak ya. Ya harus sehat. Oke, ini ngomong-ngomong soal pemilu nih, kayaknya sangat menarik banget ya karena kita tinggal menghitung hari lagi ya. Ya. 11 hari lagi. Oke, di tanggal berapa ya kalau? 14 Februari. Bareng sama Valentine ya. Oh iya. Hari kasih sayang. Mudah-mudahan memang Kasih sayang apa kasih suara nih? kasih suara. Kasih suara, oke. Karena ini udah tinggal berapa hari lagi ya, boleh saya tanya-tanya dulu nih mungkin ke Mas Tony ya. Boleh saya panggil Mas Tony nggak? Oh iya, boleh. Oke. Untuk Mas Tony dari KPU nih ya, saya pengen tahu nih, sejauh mana sih kesiapan logistik di Banyumas ini? Untuk sejauh ini kalau untuk logistik sudah hampir 100% ya. Karena kita tinggal menunggu terkait dengan surat suara yang kemarin rusak ya itu. Yang sekarang sudah kemarin ada yang sudah kita ambil. Nah ini juga hari ini nanti juga besok mau ada datang lagi untuk penggantian surat suara. Sehingga insya Allah nanti kita tepat waktu, kita mulai tanggal 8 kita sudah mulai distribusi ke masing-masing PPK dan juga sampai di tanggal 13 itu sudah posisinya itu sudah ada di lokasi TPS itu kan. Artinya itu kita sudah pastikan tanggal 13 itu sudah sampai di TPS. Termasuk wilayah terpencil nih, Banyumas kan masih ada wilayah-wilayah terpencilnya. Oh iya, jadi kita akan fokuskan untuk sejak mulai tanggal 8 itu kita akan fokuskan untuk wilayah yang memang terpencil seperti kayak misalkan di daerah Tambak itu ya ada Watu Agung yang tinggi gitu ya, kemudian juga ada Cilongo, Gumelar itu nanti itu adalah prioritas utama. Jadi itu akan dikirimkan di hari yang paling awal ya untuk pendistribusian. Jadi misalnya tanggal 8 ya berarti yang lokasi-lokasi jauh itu menjadi prioritas utama untuk kita distribusikan terlebih dahulu. Oke, jadi dipastikan merata ya sebelum hari H ya? Iya, dipastikan sebelum hari H, H-1 sudah sampai dengan TPS gitu. Nggak lengkap nih kalau tanya ke KPU doang nih, saya juga mau tanya ke Bawaslu ini untuk Mbak Rani ya. Saya panggil Mbak Rani ya, boleh ya? Kalau misal peran Bawaslu ini dalam pengawasan distribusi dan pengelolaan logistik pemilu itu gimana Ibu? Iya, peran Bawaslu di sini yaitu memastikan ya Mbak, memastikan setiap tahapan termasuk di dalamnya adalah pengadaan logistik dan distribusinya, bahwa kita memastikan ketersediaan logistik itu sesuai dengan kebutuhan, tentunya juga tepat waktu dalam mendistribusikannya. Kemudian kita juga memastikan bahwa kualitas perencanaan pengadaan logistik itu tidak mengganggu hak-hak pemilih. Begitu. Jadi hak-hak pemilih ini jangan sampai terganggu terhadap ketidaksempurnaan dalam pengadaan logistik. Seperti itu. Kami sudah mengawasi dari mulai penyortiran, pelipatan kemarin, kita juga sudah ngawal, sudah melaksanakan pengawasan melekat. Kemudian hari ini juga kita mengawal adanya pengambilan logistik untuk yang kekurangan-kekurangan, dan kita pastikan juga bahwa logistik tersebut terdistribusi sampai ke lokasi TPS tepat waktu. Begitu. Berarti di masing-masing kecamatan juga ikut terlibat gitu ya? Ya, jadi kita di jajaran pengawas dari mulai Panwascam, PKD, kemudian yang terakhir itu PTPS juga mengawal kayak gitu. Jadi nanti di setiap jenjang
di mana logistik itu jadwalnya tersalurkan, di situ ada tanggung jawab masing-masing jenjang seperti itu. Oke, ngomong soal logistik juga kan erat kaitannya dengan surat suara ya. Oh ya, betul. Surat suara itu kan kemarin saya tuh sempat baca berita ada ribuan surat suara rusak ya. Iya, iya. Memang kemarin itu memang banyak surat suara yang rusak ya itu kan. Tapi persentasenya kalau secara total keseluruhan itu masih masuk dalam tahapan wajar gitu ya. Jadi rusak itu kan misalnya itu kan logo KPU-nya itu nggak kelihatan, kemudian ada bercak di surat suaranya, kemudian ada lipatan, kusut dan sebagainya itu kan. Itu memang itu masuk menjadi kategori surat suara menjadi rusak gitu kan. Nah, surat suara rusak ini nantinya itu ini posisinya itu surat suara nggak terus kita kembalikan ke percetakan, itu tidak itu ya. Surat suara itu ada tetap di kita, nanti H-1 itu kan surat suara yang rusak dan yang tidak digunakan itu sendiri itu nanti kita akan dibakar gitulah ya itu kan, kita lenyapkan atau kita musnahkan itu ya. Nanti dalam proses itu nanti bersama dengan Bawaslu, kemudian dari Polres itu kan, dan stakeholder yang ada itu kan yang terkait itu untuk kemudian menyaksikan proses terkait dengan pemusnahan surat suara yang memang tidak digunakan dan rusak itu sendiri. Oke, jadi langsung dimusnahkan ya, nggak dikembalikan ya? Ya, dimusnahkan. Jadi memang harus dimusnahkan itu. Kalau misalkan nanti tidak dimusnahkan, nanti dikira nanti kita menggunakan surat suara itu nanti untuk apa gitu kan. Nah, ini kan untuk menghindari itu memang sudah seharusnya sesuai dengan ketentuan itu memang harus dimusnahkan. Berarti bahaya ya kalau surat suara rusak itu pun kalau nggak dimusnahkan ya? Iya, nanti kalau nanti itu ada orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan itu menjadi bahaya. Kalau dari Bawaslu sendiri nih untuk memastikan bahwa itu benar-benar musnah, itu sistem untuk meminimalisir kecurangannya gimana? Iya, kalau tentang kemusnahan jelas kami mengharap nanti ada undangan khusus kapan dimusnahkan kayak gitu. Dan kemudian kita juga ada pengawasan khusus, yaitu kita sesuai dengan Undang-Undang 7 Pasal 31 bahwa distribusi logistik diterima itu H-1. Lah, dari situ kita petakan potensi kerawanan masalahnya ada di mana, dan kemudian kita beri masukan melalui imbauan gitu nggih, melalui imbauan ke KPU khususnya. Gitu. Dan kemudian strategi pengawasan kita di dalam mengawal logistik juga kita tadi selalu mengedepankan pencegahan, karena sekali lagi paradigma Bawaslu pemilu 2024 ini adalah pencegahan. Begitu Mbak Tias. Berarti kalau Mas Tony nanti nggak ngundang Mbak Rani waktu pemusnahan ini, kira-kira Mbak Rani gimana ini? Wah, itu nggak mungkin juga boleh ya? Dong, itu nggak mungkin itu kan, kita pasti akan ngundang. Jadi nanti kan ada data ya, kita kan punya data terkait dengan berapa jumlah surat suara rusak per masing-masing jenis pemilihan gitu kan. Nah, data ini yang nanti kemudian juga akan dikoordinasikan dengan Bawaslu. Jadi Bawaslu juga mengetahui nanti berapa jumlah suara-suara yang kemudian memang kita musnahkan. Transparan lah ya. Iya, itu kan. Ini kita aja soalnya kalau KPU itu sudah melaksanakan pekerjaan dengan baik aja itu nanti tetap ada salahnya. Apalagi kemudian kita melakukan kesalahan gitu. Orang-orang kan suka ya itu mengkritisi, mencari-cari kesalahan ya. Pasti itu Mbak. Pasti. Curhat. Iya. Mungkin untuk ngomongin logistik. Oh, udah cukup. Ini kita nanti akan saking asiknya ngobrol ya sampai dipotong ini. Okay. Ya pemirsa Satelit TV, nanti kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV, Inyong Epol. The world is becoming more limitless, and global competition is becoming more accessible. But that doesn't mean compromising our essence and abandoning our cherished values. Instead,
It's an opportunity to showcase the greatness of our diversity to the world. Globalization demands that we stay abreast of the latest scientific developments to meet the needs of our time and serve humanity. That is why we need to open our hearts, continue learning, and never be content in our quest to become individuals who are excellent, modern, and guided by Islamic values. With this spirit, we believe that achievements are inevitable and that they open up broader opportunities for continuous progress and being at the forefront. Surely on the path of change, we will face obstacles that we must overcome, demonstrating our ability to conquer them. Health, environment, economic development, and other areas in need of improvement. To what extent can we stride forward and contribute to supporting our nation? We simply need not hesitate to try, for today belongs to us. We will hold hands, collaborate, work shoulder to shoulder, and together achieve success. Because we are UMP. Di 0281 777 1316. Ya, masih bersama saya Cahyani Tias Purwandari dalam acara Dialog Interaktif dengan tema Kesiapan Logistik dan Pungut Hitung Pemilu 2024. Saya ingatkan kembali ya, untuk pemirsa Satelit TV yang pengen tanya-tanya seputar Pemilu 2024 nanti, bisa telepon interaktif ke nomor 0851 7244 1242. Tapi tahan dulu, nanti kita akan buka telepon interaktif di segmen ketiga. Masih juga bersama anggota KPU Banyumas dan anggota Bawaslu Banyumas, ada Mas Sidik Fatoni dan Mbak Rani Zuhriyah ya. Sekarang tadi udah bahas tentang logistik ya. Sekarang saya pengen tanya juga nih soal kesiapan di TPS nantinya. Sekarang kan udah zamannya teknologi ya, kayaknya kalau KPU nggak ikut-ikut soal teknologi, kemajuan teknologi ini kayaknya juga kurang gimana gitu ya. Ada nggak sih nanti penggunaan teknologi? Ada. Ada. Kita menggunakan Sirekap. Ya. Ini Sirekap alat bantu, itu kan alat bantu terkait dengan proses setelah kegiatan penghitungan suara. Jadi di tahun 2024 ini itu kan KPU RI itu kan menggunakan alat bantu namanya Sirekap. Jadi nanti kalau di tingkatan KPPS nanti namanya Sirekap Mobile. Nanti di PPK namanya Sirekap Web, dan nanti di KPU juga ada namanya juga Sirekap Web. Dan nanti kalau di pusat adalah Sirekap Publikasi atau yang dikenal namanya adalah Info Pemilu. Jadi nanti prosedurnya adalah si KPPS setelah C hasil masing-masing jenis pemilihan itu sendiri sudah diisi dan ditandatangani oleh KPPS dan saksi, semuanya sudah selesai. Nanti kemudian difoto menggunakan aplikasi Sirekap. Nah nanti di aplikasi Sirekap itu ada prosedurnya ya, prosedur terkait dengan penggunaan aplikasi Sirekap. Jadi nanti saksi juga didaftarkan, pengawas juga didaftarkan di situ itu kan. Nah nanti difoto sesuai dengan April Tag. Jadi ada April Tag yang artinya si C hasil itu sendiri itu tidak bisa untuk di manipulasi gitu kan, karena ada April Tag itu. Ketika misalnya itu ada yang
merubah itu akan ketahuan keaslian daripada C hasil itu sendiri. Nah, nanti C hasil inilah yang posisinya akan difoto, kemudian nanti selanjutnya setelah divalidasi oleh teman-teman KPPS itu dikirimkan. Jadi bisa dikirimkan ke saksi, pengawas itu kan, semua bisa diberikan pengiriman terkait dengan C hasil itu. Sehingga nanti artinya kalau misalkan ada yang kemudian C hasil, ada perubahan di C hasil itu udah nggak mungkin akan ada perubahan karena posisinya sudah menerima, saksi pun sudah menerima C hasil dalam bentuk PDF, elektronik atau PDF. Jadi bentuknya nanti PDF itu. Jadi ketika klik KPPS itu upload gitu kan, maka itu langsung masuk ke info pemilu. Nah, kalau misalkan bagaimana kalau ada perbaikan, itu bisa dilakukan perbaikan, itu adalah di PPK. Jadi PPK melalui Sirekap web nanti melakukan rekapitulasi bersama dengan saksi, dan PPK nanti dibantu oleh PPS, nanti ngecek di Sirekap webnya berdasarkan data dari KPPS masing-masing, nanti dicek nih antara C hasilnya, kan nanti C hasilnya kan dibuka nih satu-satu nih, dibuka ada yang sesuai enggak itu kan. Kalau ada yang enggak sesuai dengan C hasil, dasarnya C hasil ya, nah, nanti dicocokkan itu kan, dicocokkan. Kalau sudah selesai itu kan, nah nanti akan otomatis itu akan berubah. Jadi di info pemilu itu mulai dari KPPS sudah upload, kalau itu dia online itu bisa langsung. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak ada internetnya itu kan. Nah, Sirekap ini sekarang sudah juga menampilkan menggunakan offline. Jadi offline pun bisa itu kan. Cuma hanya saja pengisian terkait dengan angka di Sirekap itu manual diisi. Nah, nanti hasilnya dalam bentuk PDF itu dikirimkan ke PPK, yang kemudian nanti diupload di Sirekap web. Jadi seperti itu. Ada jangka waktunya nggak penguploadannya? Real time atau ada jangka boleh? Ya, enggak harus hasil plano langsung berarti. Yang kalau misalnya ketentuannya itu pertama, misalkan selesai jenis satu pemilihan nih, hitung selesai nih, sudah ditandatangani semua itu kan. Nah, itu bisa langsung difoto itu kan, difoto, diperbaiki. Nanti ada petugasnya sendiri. Jadi nanti ada 2 petugas yang untuk memegang Sirekap, nanti ada Sirekap yang megang utama. Jadi nanti hanya satu yang melakukan terkait dengan ya terkait dengan perbaikan, terkait dengan itu ada 1 orang itu kan. Nah, nanti sudah selesai bisa dikirim. Nah, persoalannya kadang-kadang ini nanti dulu lah posisinya ingin ngitung yang lain gitu kan. Nah, ngitung yang lain dulu lah itu kan. Itu nggak apa-apa. Jadi nanti selesai satu semuanya, nanti di akhir barulah kemudian masukin ke Sirekap. Itu juga nggak apa-apa. Ya? Boleh di ketentuan itu. Sirekap ini kan alat bantu, artinya tidak kemudian nanti menghambat proses yang menjadi proses utamanya. Oh, proses utamanya berarti masih manual ya? Iya, yang manual pakai C hasil itu semuanya itu kan. Nanti Sirekap ini sebagai alat bantu untuk kemudian memudahkan terkait dengan pelaporan, kependokumentasian dan transparansi pemberian informasi ini kepada masyarakat. Nah, terus juga ada lagi nih. Jadi setiap proses kegiatan penghitungan suara selesai dalam satu jenis pemilihan, itu nanti KPPS itu berkewajiban untuk kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakat, baik pemantau, pewarta itu kan, atau masyarakat yang ada di lingkup TPS itu untuk memfoto itu kan, atau memvideo C hasil itu. Oh, boleh ya? Boleh itu kan. Jadi memang kita KPU setransparan ini itu kan, untuk kemudian melihat bagaimana caranya dinamika pemilu tahun 2024 yang mungkin sudah semakin lebih hangat ya, melebihi dari kehangatan, panas itu ya. Jadi ini kita berusaha dari KPU itu memberikan suatu transparansi kepada masyarakat agar proses pemilu ini memang benar-benar bisa berjalan dengan baik. Gitu. Oke, untuk meminimalisir kecurangan ya? Ya, meminimalisir kecurangan itu ya. Jadi nanti semua saksi bisa C hasil belum posisi di upload di Sirekap, belum dikasih dari Sirekap yang PDF, dia juga sudah bisa moto. Iya itu kan. Dan semua saksi harus diberikan, itu kewajibannya. Salinannya yang tanda tangan asli juga diberikan, PDF-nya juga diberikan. Lengkap pokoknya ya. Iya. Oke. Ini dari KPU kan sudah ada Sirekap ya. Kalau dari Bawaslu ini gimana nih? Nggak mau kalah dong dengan KPU pasti. Sekarang zamannya zaman elektronik ya, digital. Oleh karena itu untuk mempermudah, mempercepat
data, kita ada aplikasi namanya Siwaslu. Sebelumnya memang aplikasi ini sudah pernah digunakan, Mbak. Tahun pemilu sebelumnya, kemudian di Pilkada 2020 itu juga sudah digunakan. Tapi memang penggunaannya belum maksimal, hanya berapa persen. Itu yang bisa mengakses dan kemudian melaporkan lewat Siwaslu. Gitu. Jadi cara kerja Siwaslu ini adalah sistem pengawasan pemilu yang itu nanti pengawas pemilu PTPS itu bisa download di aplikasi Play Store dan kemudian bisa nanti login melalui login kemudian daftar kayak gitu nggih. Nah, dari aplikasi ini nanti pengawas pemilu bisa lebih cepat melaporkan hal-hal yang harus diawasi, potensi-potensi itu mulai dari masa tenang gitu. Jadi masa tenang itu juga sudah dituntut untuk bisa melaporkan melewat Siwaslu. Misalnya apakah pada masa tenang itu ada kampanye kayak gitulah. Nanti bentuknya itu pertanyaan-pertanyaan yang nanti ketika memang ada dugaan pelanggaran kampanye pada masa tenang, nanti bisa diklik langsung jawabannya iya atau tidak, dan itu langsung diterima oleh admin sana, dan kemudian kita juga dari PP Panwascam, kemudian Bawaslu Kabupaten itu bisa memantau langsung. Ketika memang ada dugaan seperti itu, langsung kita koordinasi, kemudian kita memberikan bimbingan arahan bagaimana untuk menindak hal-hal yang memang melanggar aturan seperti itu. Penggunaannya mudah berarti ya? Penggunaannya mudah karena cuma tinggal klik ya atau tidak gitu aja. Dan itu rigid setiap tahapan, setiap misalnya masa tenang 11 sampai 13 itu pertanyaannya apa saja, kemudian nanti di pungut hitung juga nanti pertanyaan apa saja, itu sudah ada poin pengawasannya. Jadi di sini pengawas cuma yaitu sudah ada panduannya di Siwaslu, tinggal memastikan saja ada tidak pelanggaran yang demikian. Berarti sudah sangat ketat ini ya untuk pemilu 2024 ya dari segi penyelenggaranya ya. Iya, jadi kita harapkan nanti jajaran KPU sampai dengan KPPS bisa melaksanakan aturan-aturan juknis KPT 66 yang sudah diterbitkan kemarin dengan sebaik-baiknya gitu. Kalaupun nanti ada kekeliruan kan bisa diingatkan, sifatnya mengingatkan ya Mas. Jadi sekali lagi kita pencegahan dari awal, kita mengingatkan gitu. Oke, kita tahan dulu ya untuk pertanyaan berikutnya ya. Jangan kemana-mana pemirsa Satelit TV, kita akan kembali lagi tetap di Satelit TV Inyong Epol. Sunstar Motor Purwokerto beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 833 Berkoh, Purwokerto Selatan. Dealer Mitsubishi dengan ketersediaan unit terlengkap di X Karisidenan, Banyumas Raya. Kami juga merupakan dealer Mitsubishi yang memiliki test drive unit terlengkap. Jika Anda sibuk, silahkan nikmati layanan fasilitas test drive unit yang akan kami antar ke rumah Anda. Info layanan dan test drive unit, hubungi marketing kami, Reza, di nomor 0819 9812 5603. Sunstar Motor Purwokerto, melayani dengan hati.
di 0281 777 1316. Masih bersama saya Cahyaning Tias Purwaandari dalam acara Dialog Interaktif dengan tema kesiapan logistik dan pungut hitung Pemilu 2024. Ini pasti udah segmen yang paling ditunggu-tunggu sama pemirsa Satelit TV nih. Untuk pemirsa yang mau tanya-tanya seputar pemilu, langsung aja bisa telepon di 0851 7244 1242. Mungkin sudah ada penelpon atau belum? Belum. Oke, sambil menunggu telepon dari pemirsa ya, kita tanya-tanya dulu nih, tanya-tanya lagi. Udah males ya. Masih semangat. Oke, semangat dong. Ya. Boleh nggak dikasih tahu ke pemirsa Satelit TV nih, surat suara itu ada berapa ya Mas Tony nih? Surat suara untuk pemilu tahun 2024 ini ada 5 surat suara. Banyak ya? Banyak gitu kan. Apalagi kalau DPR RI, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi itu surat suaranya tuh bukan banyak tapi juga lebar. Jadi pertama presiden ya, presiden, nah wakil presiden itu berwarna abu-abu, kemudian dicatat ini ya pemirsa Satelit TV yang berwarna mau abu-abu. pada nonton ya. Yang kedua itu adalah untuk DPR RI berwarna kuning, kemudian DPD berwarna merah, kemudian DPRD Provinsi berwarna biru, dan kemudian DPD Kabupaten berwarna hijau. Nah, jangan lupa pada saat nanti memasukkan ke kotak suara, jadi ada 2 halaman. Nah, pastikan yang dilihat adalah yang ada tanda tangan ketua KPPS-nya. Karena di halaman sebelah sampingnya itu atasnya berwarnanya semuanya merah nih. Oh. Iya, itu kan. Tuker Walaupun di nanti ya. bawahnya ada pelet sesuai dengan warna masing-masing jenis pemilihan. Tapi kalau yang ada tanda tangannya itu pasti tidak akan salah. Jadi nanti pastikan kepada pemilih surat suaranya itu kalau mau memasukkan itu yang dilihat ada tanda tangan si ketua KPPS-nya. Jadi nanti pasti nggak akan salah memasukkan ke kotak suaranya. Oke, kalau bisa dikasih tahu juga nggak ke pemirsa Satelit TV, cara nyoblos yang benar biar sah gitu suaranya? Ya, cara nyoblos yang sah, yang pertama kalau nyoblosnya di partai dan kemudian di calon, berarti nanti masuk ke suara calon itu kan. Tapi kalau nanti nyoblosnya di calon 2 calon dalam 1 partai, berarti nanti masuk ke suara sahnya partai, ya kan? Kemudian nyoblos di garis di calon, maka masuk ke calon tersebut. Nah, kalau nyoblosnya di tengah-tengah garis antara calon, masuk ke partai itu kan. Makanya ini perlu banget ini ya, pemilih ya, untuk bisa memahami, jangan sampai nanti nyoblosnya di garis. Kalau nyoblosnya di garis, masuknya ke partai, nyoblos ke partai, masuk ke partai itu ya kurang lebihnya itulah. Artinya tidak boleh kemudian, nah ini jangan sampai kemudian nanti pakai rokok itu kan. Nah, ini nanti jadi tidak sah itu ya. Harusnya pakai alat yang sudah disiapkan, pakai tangan itu juga jadi tidak sah. Nah, buka suaranya juga, surat suaranya juga harus benar itu kan, jangan sampai terjadi kerusakan. Kalau rusak kemudian tidak kemudian sampai ke nama atau partai politik yang ada di situ ya, itu sih nggak ada masalah. Artinya itu tetap dinyatakan sah kalau misalkan memang coblosnya benar. Tapi kalau sudah sobeknya sampai ke calon itu kan atau partai, itu kemudian jadi surat suaranya jadi tidak sah. Oke. Kalau yang tidak sah lagi gimana ya Mas untuk pencoblosannya? Suara tidak sah itu kan. Ya misalkan nyoblosnya itu posisinya itu antara calon yang satu partai A itu kan, sama calon satu partai B itu kan, atau kemudian satu calonnya pakai calon partai A, satunya nyoblosnya di partai partai C itu kan. Nah, itu yang jadi tidak sah itu. Oke, jadi diingat-ingat ya untuk pemirsa Satelit TV yang mau nyoblos, tadi sesuai dengan himbauan dari Mas Tony ya. Iya. Untuk suara sah dan tidak sahnya itu diingat-ingat lagi. Iya. Jangan sampai suaranya terus jadi nggak sah ya. Betul. Yang sudah datang ke TPS capek-capek jauh atau meluangkan waktu, tahu-tahu nggak sah gitu ya. Nah, juga nanti pemilih juga perlu juga, karena ini menjadi kewajiban Ketua KPPS ya itu kan, wajibnya adalah untuk memberikan informasi terkait dengan pencoblosan terkait dengan surat suara sah dan surat suara sah itu ya. Nanti ditanyakan aja nggak apa-apa itu kan,
sehingga nanti tidak sampai salah gitu kan. Kalau salah kan sayang ya, satu suara itu luar biasa nilainya itu ya. Jadi jangan sampai kemudian salah mencoblos itu. Jadi nanti tanyakan saja sama KPPS-nya itu kan, ini nyoblos yang benar itu gimana, nanti kan dikasih tahu itu kan. Itu sudah barang tentu itu kewajiban dari KPPS untuk kemudian menginformasikan itu kepada pemilih. Oke, KPPS ada 7 orang ya? Iya, ada 7 orang. 7 orang. Nanti kalau petugas ketertiban ada 2 orang itu berada di luar TPS. Oke, yang di dalam hanya 7 orang Ada KPPS. 7 orang. Kalau dari pengawas TPS nih, jumlahnya beda kan ya dengan KPPS Iya. ya? 1 ya? Cuma 1 kalau pengawas TPS. Dimana untuk Bawaslu memastikan dengan 1 orang itu bisa mencakup semua elemen di dalam TPS itu pengawasannya. Oh iya, ya kita kebetulan sudah mengajukan ya Mas kemarin surat permohonan untuk pindah memilih untuk yang pengawas TPS di luar tugas DPT-nya kayak gitu. Lah ini menjadi bentuk wujud bahwa kita ingin memaksimalkan pengawasan, bahwa di TPS jangan sampai ada kekosongan pengawas kayak gitu. Oleh karena itu kita menghimbau untuk semua jajaran PTPS untuk bisa mengurus surat pindah memilih, yaitu tanggal H-7 ya Mas, Iya. maksimal kayak gitu. H-7. Itu salah satunya. Lah kemudian kalau misalnya memang tidak bisa untuk pindah memilih, itu pengawas TPS kita nanti bisa bergantian atau digantikan dulu sementara oleh PKD, pengawas kelurahan desa ataupun panwascam. Sementara untuk kalau misalnya memang pindah memilih bertugas di luar DPT yang ia tercantum gitu. Oke, berarti jangan sampai kosong ya? Jangan sampai kosong. Tetap ada Gitu. celah. Jadi dari mulai persiapan sampai dengan bergesernya kotak suara diwajibkan pengawas TPS di situ sampai akhir digeserkan ke PPK melalui PPS. Oke. Saya pengen tanya lagi nih, balik lagi ke Mas Tony nih ya. Siap. Kan pemilih itu kan nggak semuanya maaf ya sehat ya, atau Iya. mungkin punya kondisi tertentu gitu. Mungkin ada pemilih yang memang sudah tidak bisa maaf berjalan atau datang ke TPS seperti itu karena keterbatasan tertentu ya. Itu kira-kira KPPS bisa nggak sih datang jemput bola untuk nyoblos di rumah aja atau di rumah sakit atau di mana gitu? Bisa. Bisa itu. Jadi nanti kalau misalnya ada, misalnya di TPS ya, di TPS 1 itu kemudian ada salah satu warga yang kemudian sakit gitu ya, berada di rumah itu kan. Jadi dia tidak bisa datang ke lokasi TPS itu kan. Nanti ada petugas KPPS yang kemudian bersama dengan saksi dan pengawas mendatangi. Mendatangi ini tidak membawa kotak suara, tidak ya. Berat ya Mas. Tidak membawa kotak, dibawa kotaknya itu enggak ya. Tapi nanti kita pakainya adalah nanti surat suara disiapkan, dimasukkan ke dalam plastik berwarna gelap gitu. Kresek berarti boleh nih pas kresek gitu. Nanti kita siapin plastiknya itu kan. Itu khusus berarti ya Mas? Iya, itu plastik intinya sih berwarna gelap itu kan. Nanti yang kemudian nanti dibawa berapa jumlah orang yang mau kemudian diberi hak pilih, misalnya DPT, berarti kan 5 surat suara nih, ada berapa nih yang sakit, 2 orang, maka dibawa 2 paket lah itu kan, nanti bersama dengan saksi ke sana itu kan untuk memilih di lokasi. Nah, tapi ini tidak kemudian dilakukan itu di mulai jam 7 gitu ya, tapi kita berikan nanti di jam 12 itulah. Jadi nanti jam 12 nanti ada 2 KPPS ya, nanti kemudian didampingi saksi dan pengawas, karena kan biasanya kalau sudah jam 12 itu kan sudah tidak ada pemilih DPT ya, sudah selesai lah, tinggal mungkin ada DPK itu kan. Nah ini nanti untuk kemudian memilih. Cuma memang untuk kemudian sebelum si KPPS itu ke lokasi, misalnya ada yang sakit itu ya, itu memang yang diprioritasin itu adalah yang hadir di situ dulu, jangan sampai kemudian yang hadir di situ kemudian belum dilayani. Jadi selesai dilayani ada di situ kemudian baru datang ke rumah. Ya termasuk ke rumah sakit misalnya kalau ada yang ini bisa saja itu kan, sepanjang memang surat suaranya masih ada, kemudian memang waktunya juga masih tersedia. Oke,
ini kan tadi harus didampingi pengawas ya. Iya. Sementara Betul. pengawas itu hanya satu Cuma orang, satu satu. TPS. Iya, Itu gimana itu gitu. Mbak Reni Oke, kira-kira? kami sudah memitigasi dari awal. Nanti saya juga kepengen teman-teman dari jajaran memetakan mana saja TPS yang nanti ada potensi orang yang sakit kayak gitu, yang nanti menginginkan pelayanan memilih atau mencoblos di rumah. Dan kemudian ketika sudah dipetakan, itu kan nanti kita berkoordinasi dengan PKD, Panwascam untuk bisa menggantikan. Sekali lagi kita tidak inginkan adanya TPS kosong dari pengawasan kayak gitu. Jadi dipastikan tidak kosong pengawasan, oleh karena itu nanti bisa digantikan sementara oleh PKD ataupun Panwascam setempat. Tapi sebelumnya kita juga harus memetakan terlebih dahulu. Jadi tidak dadakan kayak gitu kan. Jadi udah tahu dulu ya sekiranya mana yang mau dijemput bola ya untuk Bawaslu ya. KPU itu juga nanti ini Mbak Rani, di KPU itu nanti KPPS ini itu kan nanti SDPT sudah keluar nih. Nah, nanti tugasnya KPPS itu melakukan pencermatan. Nah, disinilah dalam proses pencermatan ini ada orang yang meninggal dunia, kan kelihatan juga ada orang yang sakit tidak bisa datang ke lokasi, kemudian ada yang pindah, bisa jadi TNI atau Polri gitu kan, kemudian pindah domisili, itu nanti sudah terpetakan di awal. Itu kapan itu? Itu mulai sejak dia dilantik menjadi KPPS itu ya, nanti kan akan dikeluarkan SDPT itu kan. Nah, nanti itu sudah mulailah itu KPPS untuk Tapi melakukan sekarang belum ya, pencermatan. Mas? Salinan Belum ya? Belum ya? Belum, itu kita nunggu, kalau nggak salah Hamin ini ya, nunggu terkait dengan sekarang kan masih untuk yang pindah memilih untuk yang 4 kategori itu ya. Oke, kalau kita juga dari Bawaslu sudah sejak instruksi minggu lalu sudah melakukan pemetaan, Mas, kayak gitu. Yaitu berdasarkan patroli kita. Juga berkoordinasi dengan PPS, kemudian jika sudah terbentuk KPPS kan juga sedikit tahu riwayat-riwayat TPS rawan yang dulu pernah terjadi di 2019 itu apa saja, kita sudah mulai memetakan. Nah, kalau kemudian nanti dari KPPS memang mau melakukan pencermatan, nah kita diundang, Mas. Kita diundang untuk bisa melakukan pencermatan bersama. Ya. Sekali lagi kita kan kolaborasi ya. Iya. Betul. Kolaborasi bersama PTPS. Yang penting tetap walaupun ada jemput bola, TPS nggak Iya, boleh kosong ya. boleh kosong. Oke. Ya, ini pemirsa masih ditunggu telepon interaktifnya ya, tapi nanti di segmen keempat, jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV, Inyong Epol. Sunstar Motor Purwokerto beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 833 Berkoh, Purwokerto Selatan. Dealer Mitsubishi dengan ketersediaan unit terlengkap di X Karisidenan, Banyumas Raya. Kami juga merupakan dealer Mitsubishi yang memiliki test drive unit terlengkap. Jika Anda sibuk, silahkan nikmati layanan fasilitas test drive unit yang akan kami antar ke rumah Anda. Info layanan dan test drive unit, hubungi marketing kami, Reza, di nomor 0819 9812 5603. Sunstar Motor Purwokerto, melayani dengan hati. The world is becoming more limitless, and global competition is becoming more accessible. But that doesn't mean compromising our essence and abandoning our cherished values. Instead,
It's an opportunity to showcase the greatness of our diversity to the world. Globalization demands that we stay abreast of the latest scientific developments to meet the needs of our time and serve humanity. That is why we need to open our hearts, continue learning, and never be content in our quest to become individuals who are excellent, modern, and guided by Islamic values. With this spirit, we believe that achievements are inevitable and that they open up broader opportunities for continuous progress and being at the forefront. Surely on the path of change, we will face obstacles that we must overcome, demonstrating our ability to conquer them. Health, environment, economic development, and other areas in need of improvement. To what extent can we stride forward and contribute to supporting our nation? We simply need not hesitate to try, for today belongs to us. We will hold hands, collaborate, work shoulder to shoulder, and together achieve success. Because we are UMP. Masih di acara dialog interaktif bersama KPU Banyumas dan Bawaslu Banyumas. Untuk pemirsa Satelit TV yang belum sempat telepon, bisa juga WA di nomor 085172441242. Nah, kebetulan ini sudah ada WA yang masuk ya untuk dijawab oleh KPU dan Bawaslu ini. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Dian Kalibagor. Mbak Panwas dan Mas KPU, tolong ditertibkan baliho, spanduk, dan rontek-rontek yang banyak sekali di pinggir jalan. Merusak pemandangan banget. Ini gimana tanggapannya ini dari Bawaslu? Ya, silakan. Iya, Oke. ya dari Mbak Dian Kalibago, terima kasih pertanyaannya. Jadi selama itu bukan jalan yang terlarang, kayak gitu, jalan protokol, kami tidak akan menertibkan. Tapi selama itu di daerah-daerah terlarang dan kemudian dipasang di pohon kayak gitu, yang itu tidak sesuai dengan peraturan, yaitu keputusan KPU 398, maka itu kita akan tertibkan. Tapi kalau selain itu kita mungkin akan membiarkan karena itu tidak melanggar kayak gitu. Jadi kita menertibkan yang melanggar saja begitu. Dan kemudian ketika itu merusak pemandangan dan dipasang di fasilitas pemerintah, kemudian di pohon, itu jelas nanti kita tertibkan. Kalau daerah Kalibagor mungkin nanti saya bisa koordinasi dengan Panwascam Kalibagor, kemudian PKD-nya untuk bisa menertibkan gitu. Kita juga sudah melaksanakan penertiban lebih dari 3 kali. Jadi untuk yang terakhir ini kami juga sudah tertibkan. Adapun mungkin kalaupun ada sisa-sisa kayak gitu, karena mungkin terlewat kelewat, dan kemudian nanti ketika memang ada yang mencolok lagi, segera laporkan ke Bawaslu, difoto kemudian dilaporkan ke Bawaslu lewat email bisa, atau datang langsung ke Panwascam terdekat juga bisa, untuk nanti bisa dibantu untuk ditertibkan. Begitu Mbak Tias. Oke, kalau masyarakat menertibkan itu enggak bisa ya berarti ya? Bisa, itu kan kita pengawasan partisipatif ya Mbak. Saya sangat senang ya ketika masyarakat itu juga kooperatif ikut menertibkan. Saya senang sekali gitu. Sepanjang itu memang melanggar. Ketika itu menertibkan tapi tidak melanggar, kan nanti yang marah malah partai politiknya kayak gitu, nggak terima loh, ini kenapa saya ditertibkan kayak gitu, melanggar. Kalau misal di tempat
privasi atau di lahannya orang, itu jelas kalau tidak mendapatkan izin juga langsung bisa diturunkan juga bisa gitu. Oke, cukup ya penjelasan dari Mbak Rani ya untuk Mbak Dian ya. Atau mau Mas Tony juga mau nanggapin? Ya, nambahin aja ini tadi yang dari Mbak Ran. Jadi betul ya, jadi KPU Kabupaten Banyumas itu sudah menetapkan ya terkait dengan SK terkait dengan zonasi untuk larangan itu kan untuk pemasangan alat peraga kampanye. Nah ini salah satu yang semuanya itu nggak boleh, salah satunya adalah itu menempatkan di jembatan itu ya. Jadi semua jembatan itu nggak boleh itu untuk kemudian menempatkan untuk alat peraga kampanye. Kemudian di pohon itu kan, itu sudah pasti tidak boleh itu kalau misalnya ada yang menempatkan atau maku di pohon itu sudah itu tidak diperkenankan dan memang sudah tertulis itu tidak diperkenankan. Jelas-jelas itu nanti kalau masyarakat ada yang misalkan itu melihat seperti itu kan tinggal nanti disampaikan ke Bawaslu untuk kemudian bagaimana caranya yang di pohon untuk ditertibkan. Itu. Boleh nggak kalau disampaikan ke KPU? Boleh, nanti kalau KPU tetap nanti akan menyampaikan ke Bawaslu karena posisinya ini ada di pengawasannya ada di Bawaslu itu ya. Kami hanya untuk kemudian membuat itu kan terkait dengan larangan-larangan yang memang tidak diperkenankan untuk kegiatan pemasangan alat peraga kampanye itu kan seperti jalan protokol itu kan enggak ada kan yang posisinya itu naruh asal naruh gitu kan itu kan enggak ada. Kita sudah tidak diperkenankan untuk kemudian menaruh selain kemudian di luar daripada tanah milik orang ya misalnya punya tanahnya siapa itu kan, nah kemudian dipasang baliho itu kan boleh itu kan, sepanjang itu mendapatkan izin dari si pemilik rumahnya atau pemilik rumah apa tanahnya itu boleh. Oke, sudah jelas ya untuk Mbak Dian ya. Monggo untuk Mbak Rani mungkin kalau mau laporan kemana ya? Untuk alamat email, nomor telepon, atau mungkin ada medsos gitu untuk Bawaslu? Iya, kalau sekarang itu lebih cepat ya. Kalau pengguna media sosial bisa langsung ke IG-nya Bawaslu, Bawaslu Banyumas @gmail.com. Kemudian untuk emailnya juga bawaslubanyumas@gmail.com. Gitu. Kemudian bisa langsung saja. Bisa misal ada laporan dugaan pelanggaran apa kayak gitu, buktinya sudah ada, videonya sudah ada, langsung saja datang ke kantor Bawaslu Banyumas, tempatnya di samping UIN Saizu, Jalan Ahmad Yani gitu Mbak Tias. Kayak sangat dimudahkan pokoknya ya, jarak jauh bisa lewat medsos, yang deket bisa datang gitu ya. Untuk KPU mungkin ada Instagram atau ada email juga? Kalau misalnya itu kita bisa lewat juga sama itu kan di kpu.go.id ya, di websitenya juga ada, IG-nya juga ada, semuanya kita ada lah, itu ada juga di TikTok juga ada. Kinian ya, kita sudah apa namanya? Semua media kita pakai untuk sosialisasi. Oke, cukup mungkin untuk Mbak Dian ya, Kali Bakur sudah sangat jelas ini ya, sampai alamat medsosnya juga. Untuk selanjutnya ada WA lagi mungkin? Oh ya, ada lagi nih, rame nih WA-nya nih nampaknya. Ya, ini dari Arianto Cilongok ya. Untuk KPU dan Bawaslu mohon untuk netralitas. Ini gimana nih tanggapannya? Iya, KPU dan Bawaslu Banyumas mohon untuk netralitas. Arianto Cilongok ya. Terima kasih Mas Arianto. Jadi jelas ya, dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 itu jelas penyelenggara pemilu yaitu ada 3, KPU, Bawaslu, DKPP itu wajib untuk bersikap netralitas, bersikap netral, tidak memihak salah satu paslon ataupun partai politik kayak gitu. Apalagi untuk masa-masa sekarang kampanye, KPU, Bawaslu, penyelenggara di bawahnya sampai dengan PTPS diharapkan untuk tidak sekali-kali itu untuk keberpihakan. Itu kita ada gimmick-gimmick gitu juga kita kan dilarang gitu ya Mbak. Kalau misalnya kita foto gitu kan, pose-pose yang dilarang itu kan sudah ada aturannya gitu kan. Kita juga dari penyelenggara juga nggak boleh seperti itu, menggunakan pose-pose yang berpihak pada salah satu paslon gitu.
gitu. Berarti bolehnya gimana nih? Biasanya salam awas. Oke. Salam awas. Kalau dari KPU gimana ini? Ya, kalau dari KPU sama itu ya. Jadi sesuai dengan itu ya peraturan DKPP nomor 2 ya tahun 2017 itu kan terkait dengan kode etik. KPU sudah barang tentu memang harus menjaga netralitas ya, karena kita adalah penyelenggara pemilu itu ya. Semua terkait dengan ketika misalkan memang disinyalir atau diketahui memang kita kemudian tidak netral itu kan, itu memang menjadi satu persoalan. Pak Arianto ya tadi ya itu kan, Bismillah kita KPU itu kita bersifat netral, kita akan mengawal pemilu tahun 2024 ini dengan secara baik gitu ya. Kita tidak akan memihak, semua akan kita berikan hak yang sama. Kita akan kawal terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu ini dengan secara sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga memang ada tuntutan integritas ya yang memang harus kami jaga itu kan, dan ini taruhannya ketika misalnya kami itu melakukan sesuatu yang memihak, ini akan menjadi persoalan untuk diri saya sendiri dan kemudian untuk jajaran KPU atau juga kepada Bawaslu. Mungkin itu. Oke, cukup ya. Yang jelas amanah semuanya ya, sesuai undang-undang ya kerjanya. Karena sudah diatur Mbak, dan Sudah itu diatur. sanksinya bisa fatal, bisa diberhentikan secara permanen gitu. Itu termasuk sampai jajaran paling bawah ya? Iya, itu sampai KPPS. Kemarin tuh saya pernah lihat di medsos itu ada KPPS yang maaf katanya pose ini ya langsung diberhentikan ya. Iya, jadi memang kita tidak boleh itu ya. Kalau KPU kan salamnya salam melayani ya gitu ya. Gitu kan. Gini. Iya. Kalau tadi kayak gitu yang kan. bawah tuh kayak gini. Nah, kita nggak boleh nunjukin jari, itu juga nggak boleh. Oke, berarti langsung memang langsung ditindak ya, sekalipun itu di jajaran paling bawah sekalipun Iya, ya. jadi kalau sudah kelihatan apalagi ikut kampanye itu kan. Nah, ini kan sudah dari awal kan kalau mau mendaftar jadi penyelenggara itu kan sudah ada ketentuannya di situ itu kan. Tidak menjadi anggota partai politik itu kan, pendukung ataupun ini kan nggak ada di situ. Sudah ada semuanya. Tapi hak pilih tetap ya penyelenggara pemilu ya. Boleh. Boleh memilih tapi tidak boleh mengkampanyekan ya. Ya. Oke. Mungkin ini masih ada WA? Oke, nanti kita lanjut lagi untuk pemirsa yang sudah kirim WA akan dijawab di segmen selanjutnya, atau yang mau telepon interaktif bisa banget, tapi tetap di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV, Inyong Epol. Sunstar Motor Purwokerto beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 833 Berkoh, Purwokerto Selatan. Dealer Mitsubishi dengan ketersediaan unit terlengkap di X Karisidenan, Banyumas Raya. Kami juga merupakan dealer Mitsubishi yang memiliki test drive unit terlengkap. Jika Anda sibuk, silahkan nikmati layanan fasilitas test drive unit yang akan kami antar ke rumah Anda. Info layanan dan test drive unit, hubungi marketing kami, Reza, di nomor 0819 9812 5603. Sunstar Motor Purwokerto, melayani dengan hati. Watu dados bab ngajrihaken. Virus medal saring batukipun sampean. Kirang saking 24 jam, kirang saking 2 meter. Sinteno angsal terpapar watuk kadados amargi wonten benda asing lebet saluran pernafasan. Watuk inggih punika cara badan mempertahankan diri. Samenika kalih buah lan sayuran saking biohasa jampi tetes ingkang ngandhut bahan alami kados brambet, peta, jahe, lemon, lan nanas nginggili watukipun sampean. Unjuk biasa 3 sampai dengan 5 tetes per dinten. Badan saras sempurna,
kalih Bio HSA. Ya, masih di acara dialog interaktif dengan tema kesiapan logistik dan pungut hitung pemilu 2024. Saya ingatkan kembali untuk pemirsa yang mau kirim WA atau telepon interaktif bisa ke nomor 0851 7244 1242. Saya ulangi lagi 0851 7244 1242 atau bisa dibaca di bawah ini ya. Nah, untuk WA sudah ada yang masuk ya? Oke. Ya, ada pertanyaan. Ini, mohon Bawaslu, saya warga Purbalingga. Wah, nyasar ini. Tapi tidak apa-apa, tetap bisa dijawab ya. Iya. Kurang lebih sama ya. Nanti nitip pesan itu. Oh, nitip maksudnya. pesan, nanti pesannya disampaikan ya. Iya. Bawaslu Purbalingga nih. Nitip pesan ke Bawaslu Purbalingga untuk juga memantau media sosial terkait hoax dan informasi sepotong-sepotong yang kadang membahayakan kondusivitas masyarakat. Mungkin ada tanggapan dari Bawaslu? Iya, oke, siap. Siapa dari siapa ini? Nggak ada. Nggak ada namanya ini. Oh iya, yang jelas orang Purbalingga gitu Iya. ya. Nanti saya sampaikan kepada Bawaslu Purbalingga. Iya, jadi memang ya kalau informasi itu sepotong-potong dan kemudian itu memang hoak kayak gitu ya, kebenarannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu akan berakibat fatal, jadi nggak kondusif kayak gitu. Kita sebenarnya sudah ada yang namanya relawan cyber yang dibentuk dari provinsi maupun kabupaten, karena kita sudah memperbanyak di kabupaten relawan-relawan cyber yang itu tugasnya Mbak untuk mengawasi media sosial gitu, baik media sosial TikTok, kemudian Instagram, kemudian ada juga YouTube gitu kan. Lah itu kita minta untuk relawan-relawan itu untuk bisa mengawasi. Jadi kalau ada yang kira-kira hoax kayak gitu, yang informasinya kadang tidak benar, kebohongan, berbau sara kayak gitu kan. Nah, itu untuk bisa memantau dan kemudian memberikan informasi ke Bawaslu, dan nanti Bawaslu bisa menindak kayak gitu, atau bahkan kita bisa bekerja sama dengan Kominfo untuk bisa men-take down. Itu sebenarnya sudah ada Mbak, tapi mungkin memang relawan cybernya sana ataupun ini belum bisa mengakses informasi hoax itu. Tapi nanti tetap saya akan sampaikan amanat ini gitu ya. Misalkan nih ada masyarakat umum yang menemukan adanya hoax gitu ya di medsos, boleh nggak sih dilaporin ke Bawaslu? Boleh. Oh, boleh. Boleh banget ya gitu. Jadi linknya dikirimkan saja, kemudian screenshotan juga bisa berupa screenshotan itu ujaran kebencian atau hoaxnya, nanti kita proses kayak gitu. Kalau yang misal masyarakat takut namanya terlihat sebagai pelapor gitu, bisa nggak sih disembunyikan? Bisa, sangat bisa itu disembunyikan, di silent, bahwa kita juga mempertimbangkan bahwa keselamatan, ketentraman dan jaminan keselamatan pada si pelapor itu adalah yang utama, diprioritaskan oleh kami. Jadi jangan takut untuk melaporkan gitu. Oke, aman dijamin Aman ya. dijamin gitu. Nggak ada kata takut ya pokoknya ya. Siap. Ini tadi juga udah dikasih tahu bisa lapor lewat Instagram juga tetap bisa ya. Tetap dilayani itu bisa ya? DM juga bisa Mbak. Itu malah lebih cepat karena kita admin kami kan itu online setiap hari, karena Setiap kita hari 24 jam? Iya, 24 jam kita online gitu. Kita memberikan ya konten-konten pencegahan, konten-konten informasi, edukasi yang memang kaitan tentang pengawasan pemilu kayak gitu. Jadi nanti ketika ada yang komen kemudian kirim di DM itu insya Allah bisa langsung dilacak gitu, langsung bisa dibales. Oh, Seperti itu. ini mungkin sambil nunggu WA sama telepon interaktif, saya pengen ngobrol-ngobrol lagi nih, boleh ya? Ya. Ini tadi saya bahas soal pemilih yang memiliki keterbatasan yang seperti tadi ya. Mungkin yang pemilih yang ini tuh bisa datang nih ke TPS. Cuma yang bersangkutan, maaf mungkin dari tangannya atau kekurangan lain, iya disabilitas. Dia sudah tidak bisa mencoblos sendiri. Itu gimana?
datang ke TPS maksudnya. Dia bisa datang ke TPS tapi dia nggak bisa nyoblos sendiri gitu. Itu jadi kalau untuk pemilih yang memang disabilitas itu sekarang ada disabilitas kan ada fisik ya, ada netra, ada rungu gitu ya. Jadi dari disabilitas itu kalau misalkan kemudian ini juga tidak hanya kemudian fisik ya, ini fisik juga banyak ya. Misalkan sudah lanjut usia, lansia gitu ya, kemudian penglihatannya sudah kurang. Ini sudah diatur, jadi ketika misalnya ada seperti itu bisa menggunakan pendamping. Nanti bisa menggunakan pendamping, nanti silahkan nanti datang ke situ, mau pakai bawa pendamping dari rumah, pakai keluarganya dia, mungkin apa tetangganya juga boleh gitu ya. Atau bisa jadi lewat KPPS itu kan, untuk kemudian mendamping itu juga bisa. Oh, KPPS boleh mendamping? Boleh mendamping itu kan, nah nanti tetap yang namanya pendamping maka kemudian harus mengisi surat pernyataan pendampingan itu kan terhadap si pemilih tersebut, dan intinya pendamping mau milih siapa lah yang mau mendampingi itu ya. Nah ini pendamping ada dua nih, pendamping yang hanya kemudian membantu mengantarkan ke bilik suara, kemudian membantu membukakan itu kan, memberitahukan ini mana yang mau dipilih, kemudian diserahkan kepada pemilih untuk mencoblos, artinya nanti pendamping itu mundur gitu ya, silahkan untuk memilih mencoblos itu kan. Kalau misalkan memang nggak bisa ngelihat itu kan, atau mungkin warnanya udah nggak kabur, minta dibantu untuk dicoblosin juga boleh itu kan, dicobloskan itu. Nanti tetap harus ya, semua pendamping itu mau kemudian itu mencobloskan atau tidak, itu tetap harus apa namanya membuat surat pernyataan pendamping. Ada surat suara braille nggak? Kenapa? Yang braille. Oh ada, jadi kalau khusus untuk presiden dan DPD. Oh, hanya itu aja? Iya, jadi nanti untuk tunanetra ya kan, tunanetra. itu ada dua untuk presiden dan untuk DPD. Oke, yang lainnya berarti tetap pakai pendamping ya? Iya, pakai pendamping, ikut bantuin nyoblos juga bisa. Oke, ini kalau dari KPU kan ya, kalau dari Bawaslu gimana nih memastikan bahwa pendamping itu tidak memprovokasi, ini pilih yang ini aja gitu. Tertutup itu pasti. Jadi tadi disampaikan bahwa pendamping itu bisa diambil atau ditunjuk dari KPPS ya Mas. Bisa juga bawa dari rumah, orang-orang kepercayaan itu bisa jadi pendamping gitu, asal dia sudah menandatangani surat pernyataan pendamping itu tadi. Lah memastikannya itu agar tidak terprovokasi itu bagaimana? Jangan-jangan si KPPS ini kecenderungannya ke A, ke B gitu kan ya, atau bahkan nanti keluarganya kayak gitu. Ya kemarin kita juga sudah sosialisasi kita, sosialisasi pengawasan partisipatif khususnya kepada kelompok disabilitas gitu. Dan kemarin kita sudah ada dialog interaktif kepada khususnya yang tunanetra, kemudian yang tidak bisa mencoblos sendiri gitu. Mereka sudah sepakat dan sudah ada grup kan, ada komunitas kayak gitu, sudah sepakat bahwa nanti ketika pencoblosan itu jangan sampai ada diskusi di bilik suara gitu. Nah itu terlalu lama itu kan. Ya jadi rapat ya nanti ya. Nah itu nanti kita katanya saya sudah Bu, saya sudah instruksikan atau menghimbau teman-teman saya yang ada di grup itu untuk bisa membriefing si pendamping terlebih dahulu di rumah. Gitu, bahwa saya milihnya A, B, C kayak gitu, sudah di briefing dulu. Jadi nanti ketika sudah sampai bilik suara itu tinggal cus kayak gitu, tinggal nyoblos aja. Jadi di situ memang sekarang saya juga agak terkaget-kaget bahwa orang tunanetra itu sekarang itu sudah sangat milenial Mbak, sudah sangat kekinian sekali kayak gitu. Karena apa? Mereka itu sudah bisa mengaplikasikan HP-nya itu sudah ada sensornya, meskipun dia tunanetra dia masih bisa YouTuber, mencari informasi kaitan pemilu kayak gitu, calonnya yang seperti apa, yang visi misinya seperti apa, sehingga mereka punya pertimbangan tertentu kayak gitu. Dan yang tadi Mbak Tias tanyakan ada provokasi dari pihak lain, itu saya rasa teman-teman disabilitas itu sudah cerdas gitu loh, sudah melek
bahwa calon ABC itu kira-kira katanya sudah ada pilihan gitu. Saya tanya sudah ada pilihan, sudah dong, sudah ada calon gitu. Jadi luar biasa. Oke, ya mungkin untuk terakhir ini ya ada closing statement dari Mas Tony dulu mungkin. Ya, karena ini tinggal 11 hari, saya dari KPU Kabupaten Banyumas kebetulan membidangi divisi teknis dan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Banyumas, berpesan kepada masyarakat di Kabupaten Banyumas, yang pertama jangan golput. Artinya ayo kita sama-sama sukseskan penyelenggaraan pemilu ini dengan memberikan hak suara sesuai dengan hati nurani daripada masyarakat sendiri ya. Jadi kemudian mau milih siapa silahkan, mau ke kosong berapa ya, itu silahkan untuk memilih sesuai dengan hati nurani sendiri. Yang kedua, mari kita awasi bersama terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini dengan secara baik ya. Kita dari KPU Kabupaten Banyumas berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dan kewajiban kami dalam proses pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan proses rekapitulasi dan kemudian penetapan. Insya Allah kita akan bekerja dengan secara amanah dan secara sebaik-baiknya. Saya kira mungkin itu statement closing statement dari saya. Dari Mbak Rani. Oke, siap. Jadi saya mewakili Bawaslu Kabupaten Banyumas mengajak masyarakat pemirsa Satelit TV untuk ikut mengawasi jalannya gelaran pemilu 2024. Sebagaimana jargon atau tagline kami, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bahwa kita dari Bawaslu, jajaran Bawaslu ke bawah itu membutuhkan pengawasan partisipatif dari Bapak Ibu semuanya untuk juga bisa berkontribusi mengawasi ketika ada pelanggaran, ketika ada sesuatu yang memang itu melanggar, monggo laporkan saja ke kami, biarkan kami untuk bisa menindak jika memang itu sesuai atau memenuhi syarat-syarat. Seperti itu mungkin. Oke, terakhir dari saya ya. Untuk pemirsa Satelit TV, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024, tinggal berapa hari lagi, untuk datang ke TPS masing-masing. Bagi yang belum terdaftar, bisa lapor ke Bawaslu atau KPU. Untuk yang sudah terdaftar, jangan lupa datang untuk hari kasih suara ya, tanggal 14 Februari. Oke, ini sudah selesai ini ya acaranya kita ada ya. Ya, untuk pemirsa Satelit TV, sekian acara dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Selamat malam, Satelit TV, Inyong Epol.